Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imron Mustafa Bisri dari NIM 1817 1020 1025 dari kelas TPC. Hari ini kita akan membahas tentang mengasah mata bor, mata pahat dengan menggunakan mesin gerinda. Pertama-tama kita harus mengetahui apa saja perlengkapan keselamatan kerja yang akan dipakai saat melakukan proses pengasahan. Jadi pertama adalah memakai kacamata bening. Kacamata bening ini berfungsi untuk melindungi mata kita saat proses pengasahan nanti ketika ada percikan bunga api yang dihasilkan dari proses pengasahan untuk melindungi mata. Kemudian ada sarung tangan. Sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi tangan kita saat memegang benda kerja nanti yang akan diasah agar tangan kita tidak terluka. Kemudian kita harus memakai baju kerja agar melindungi kita dari bahaya kecelakaan kerja nanti. Kemudian kita harus memakai sepatu ketika di bengkel supaya ketika kita menginjak sesuatu tidak menimbulkan luka di kaki. Baik, untuk alat dan bahan yang digunakan pada proses pengasahan kali ini adalah yang pasti mesin gerinda. Mesin gerinda listrik ini berfungsi sebagai penggerak batu gerinda nanti untuk mengasah. Kemudian mata bor. Mata bor ini berfungsi sebagai benda kerja yang diasah dan juga mata pahat. Ini gambarnya mata pahat, seperti ini ya gambarnya mata pahat. Kita ibaratkan dengan benda ini sebagai mata pahat, sebagai benda kerja yang akan diasah juga nanti. Kemudian sebagai pengasahnya kita harus memakai batu gerinda pengasah, bukan batu gerinda pemotong ya. Kemudian ada air. Air ini berfungsi untuk mendinginkan benda kerja ketika nanti saat proses pengasahan benda kerja itu sudah terasa panas. Baik, untuk proses pengasahan benda kerja yakni mata bor dengan mata pahat ini biasanya dilakukan dengan menggunakan mesin gerinda duduk. Secara umum begitu. Tapi kali ini saya akan menggunakan gerinda tangan yang prinsipnya hampir sama dengan mesin gerinda duduk, cuma gerinda duduk lebih mudah untuk digunakan. Jadi pertama kita harus memakai keselamatan kerja ya, ke mata. Kemudian saat sebelum melakukan proses pengasahan, kita harus memastikan batu gerinda yang dipakai ini harus menggunakan batu gerinda asah untuk mengasah benda kerja, bukan gerinda potong seperti ini. Kemudian pastikan tombol ini adalah tombol off. Kemudian kita tancapkan steker gerinda ke sumber arus listrik. Kemudian kita pegang dengan tangan kiri dengan erat benda kerjanya, ini mata bor. Jadi untuk proses pengasahan dengan gerinda, kalau untuk gerinda duduk kita memegang benda kerja itu harusnya dengan tangan kanan erat, kemudian tangan kiri ini sebagai penahan begini. Kemudian kita tempatkan benda kerja ini ke batu gerinda duduk yang sudah berputar. Dengan memutar benda kerja ini berlawanan arah dengan putaran batu gerinda yang berputar. Tapi kali ini kita akan menggunakan gerinda tangan. Jadi sebelum menghidupkan gerinda ini, kita harus memposisikan gerinda seperti ini ya. Ini berfungsi untuk memudahkan kita melakukan pengasahan mata bor dan mata pahat. Kemudian selain itu, ini akan menghindarkan percikan bunga api listrik yang dihasilkan dari gesekan batu gerinda dengan benda kerja ke muka. Jika seperti ini, bunga api listrik akan mengarah ke sini. Jika posisi seperti ini, maka ini bunga api listrik akan mengarah ke sini dan itu akan mengarah ke muka ya, ke mata. Jadi kita hidupkan mesin gerindanya. Kemudian kita tempatkan benda kerja, yakni mata bor ini secara perlahan ke batu gerinda yang sudah berputar. Begini. Kemudian kita putar secara perlahan dan hati-hati ke arah kiri atau ke arah yang berlawanan arah dengan batu gerinda yang berputar ini. Kemudian saat sudah terasa panas benda kerjanya, kita tambahkan air ya. Jadi kita harus mematikan batu gerindanya terlebih dahulu. Jadi jika benda kerja sudah terasa panas, kita tambahkan air untuk mendinginkannya. Gini ya. Kemudian kita angin-anginkan supaya airnya agak hilang. Kemudian kita angin-anginkan untuk menghilangkan air pada benda kerja ini. Kemudian kita akan melakukan pengasahan kembali. Lakukan pengasahan sampai benda kerja ini sudah terasa tajam. Sama seperti tadi, kita harus memutar benda kerja perlahan ke arah kiri.
Jadi jika sudah dirasa cukup, kita harus mematikan gerindanya. Kemudian untuk proses pengasahan benda kerja yaitu pahat, ini dilakukan sama dengan proses pengasahan pada mata bor. Cuma kita harus memastikan bahwa mata pahat ini saat proses pengasahan itu memakan benda kerja mata pahat ini seminimal mungkin supaya tidak terlalu banyak dari bagian mata pahat ini yang terasa. Jadi sama seperti tadi, ketika batu gerinda ini sudah berputar, kita harus menempatkan benda kerja yaitu mata pahat ini, kemudian kita gesek ke arah kiri atau ke arah yang berlawanan dengan gerinda, begitu ya. Kemudian jika sudah merasa panas, kita harus menambahkan air sama, kemudian kita angin-anginkan supaya menghilangkan air yang ada pada pahat ini. Kemudian kita asah kembali. Jadi proses pengasahan untuk mata pahat ini agak berbeda dengan mata bor. Kalau mata bor itu diputar ke arah kiri, kalau ini hanya kan untuk mata pahat kan hanya satu sisi yang harus tajam, jadi kita hanya menggesek ke arah kiri saja, bukan memutar mata pahatnya. Gitu ya. Setelah selesai kita matikan dan kita cabut steker gerinda ini dari sumber arus listrik. Baik, untuk proses pengasahan mata bor dan mata pahat menggunakan gerinda, yang perlu diperhatikan adalah pertama, memastikan bahwa batu gerinda yang digunakan adalah batu asah, bukan batu gerinda pemotong. Kemudian saat proses pengasahan mata bor, yang perlu diperhatikan adalah ketika mata bor ini sudah menyentuh batu gerinda yang sudah berputar ini, pastikan kita hanya menyentuhkan saja, bukan sampai menekan terlalu maksimal. Kemudian kita putar ke arah kiri supaya pemakanan pada bor ini merata, tidak hanya satu sisi saja yang tajam. Kenapa ke arah kiri? Karena itu berlawanan dengan putaran batu gerinda. Kemudian untuk proses pengasahan mata pahat, kita harus sama menempatkan mata pahat yang akan diasah, yakni yang tajam, ke batu gerinda yang sudah berputar. Namun kita tidak memutar mata pahatnya ketika sudah menyentuh dengan batu gerinda, kita hanya menggesekkan. Karena yang perlu diasah untuk mata pahat hanya satu sisi saja, gitu. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.